Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat melimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah peristiwa yang cukup memprihatinkan, dan itu disebabkan oleh sebuah pergaulan yang cenderung sudah kelewat batas. Di mana di sana terdapat seorang wanita yang berprofesi sebagai seorang model kelas atas. Dan dia dengan sadar melakukan eksekusi terhadap anak yang baru saja dilahirkannya. Wanita muda itu diketahui membuang tubuh dari anaknya yang masih terikat dengan tali pusar. Dia menaruhnya di keranjang sampah di sekitar Bandara Internasional di Kota Denpasar, Bali. Menurut keterangan yang saya dapatkan, si wanita tersebut mengaku bahwa dia terpaksa melakukan itu semua sebab dia merasa takut jika pacarnya yang sekarang menyadari perilaku buruk di masa lalunya. Dan diketahui bahwa si wanita itu juga tidak mengetahui siapa bapak kandung dari anaknya tersebut. Karena selama ini dia melakukan pencoblosan dengan banyak pria dan mengobral lubang hitamnya ke sembarang rudal di atas ranjang kasur. Sebuah prolog dari kisah yang sangat mengejutkan di mana seorang wanita yang sudah terasuki iblis jahanam melakukan perbuatan tersebut. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan peristiwa itu secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari cerita ini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya, agar senantiasa kejadian yang serupa tidak akan pernah terulang kembali kepada kita ataupun keluarga terdekat kita. Ini juga bisa menjadi contoh yang begitu nyata, bahwasanya seorang wanita sebisa mungkin harus menjaga kehormatannya sendiri. Sebab jika semuanya sudah terjadi, maka penyesalan akan menghantui di sepanjang waktu di sisa kehidupan kita itu sendiri. Sebelum saya akan masuk ke dalam kronologis dari kisah tersebut, saya terlebih dahulu akan menceritakan latar belakang dari kehidupan korban. Wanita muda dalam peristiwa ini bernama Jafira Devi Listiatmaja yang berusia sekitar 27 tahun dan dia berasal dari Kabupaten Semarang di Provinsi Jawa Tengah. Wanita yang memiliki tinggi hampir 2 meter itu dikenal sebagai seorang selebgram yang memiliki banyak sekali pengikut. Dia juga sering membagikan aktivitas dalam kesehariannya di media sosial. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Jafira Devi ternyata berstatus sebagai seorang model kelas atas di Indonesia. Dia sering mengikuti banyak acara yang berlangsung di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Dalam informasi itu juga disebutkan bahwa Jafira Devi pernah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dia dinilai cukup sukses dalam dunia profesional model dan sering disponsori banyak brand papan atas. Selain cukup tersohor dengan karirnya yang terus menjulang tinggi, Jafira juga ternyata adalah seorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Dia berpredikat sebagai sarjana di Fakultas Ilmu Desain Komunikasi Visual di Universitas Katolik di Kota Semarang. Sebagai seorang yang berada di lingkungan modeling, kehidupan yang dijalani oleh Jafira Devi ternyata tidak sebanding dengan prestasi yang sudah dirinya gapai selama ini. Pergaulan bebas yang sangat mudah diakses membuatnya berada pada jalan yang salah. Dan hal itu membuat wanita yang berusia 27 tahun tersebut seperti sudah terbiasa pergi ke tempat hiburan malam. Dari sana Jafira Devi kemudian sering bertemu dengan banyak pria. Dia suka ditraktir makanan ataupun minuman di tempat yang cukup berkelas, hingga tidak jarang sering dibungkus untuk dibawa ke atas ranjang kasur. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Jafira kemudian mendapat banyak akses pekerjaan dari beberapa pria yang dikenalnya, dan hal itu membuat karir modelingnya semakin berkembang luas sampai ke kancah internasional. Akan tetapi hal itu nyatanya membawa dampak yang cukup negatif di dalam hidupnya, dan dia benar-benar sudah berada pada dimensi yang salah dalam menjalani kehidupannya sendiri. Diketahui bahwa Jafira Devi juga sempat memiliki beberapa pacar yang berasal dari luar negeri dan mereka biasanya tinggal satu atap ataupun satu ranjang kasur. Dan tepat seperti apa yang ada di dalam pikiran kalian, semua aktivitas antara Jafira dan pacarnya tentu sudah kelewat batas hingga seperti sepasang suami dan istri. Kebudayaan lokal ataupun norma sosial seolah sudah teracuni dengan budaya barat. Banyak pasangan sudah terang-terangan hidup satu rumah tanpa ikatan pernikahan. Mereka seolah sudah bergaya seperti sepasang suami dan istri, hingga aktivitas itu seolah menjadi hal yang biasa terjadi di kalangan para remaja sekarang.
Selain kemudahan dalam melakoni pekerjaan yang Zafira dapatkan dari banyak pria ataupun pacar itu, dia juga dibiayai segala kebutuhan hidupnya. Akan tetapi dari setiap kemudahan hidup yang dia dapatkan, Zafira Devi juga harus menggadaikan mahkota di dalam lubang hitamnya untuk para pria tersebut. Mereka tentu ingin mencicipi semua hal yang berada di tubuh wanita yang berusia 27 tahun tersebut. Hingga atas semua pergaulan bebas yang sudah Zafira Devi lakukan, hal itu nyatanya membawa dia pada sebuah peristiwa yang amat sangat memprihatinkan. Menurut keterangan yang saya dapatkan, kejadian itu bermula ketika Zafira Devi merasa ada sesuatu yang janggal dari perutnya. Dia sudah merasakan rasa sakit itu selama 1 bulan dan belum sempat pergi ke dokter. Hingga pada sebuah malam di bulan Agustus, Zafira seketika merasa perutnya sudah tidak bisa lagi dikondisikan. Dan dia kemudian mengeluh kepada satu orang teman yang berada di kamar apartemennya. Hingga akhirnya mereka kemudian memutuskan untuk pergi ke sebuah klinik yang berada tidak jauh dari sana. Zafira kemudian ditangani oleh beberapa petugas medis dan seketika itu dia merasa sangat terkejut dengan keterangan yang disampaikan oleh mereka. Salah satu tim medis itu menyebutkan bahwa wanita yang berusia sekitar 27 tahun itu sedang mengandung seorang bayi di dalam perutnya. Si dokter bahkan memberikan selamat atas kehamilan tersebut dan dia mengatakan bahwa kondisi dari bayinya sudah menginjak usia ke-8 bulan di dalam perutnya. Entah apa yang dipikirkan oleh Zafira Devi, ketika itu dia bukannya merasa bahagia melainkan menangis sedih dengan kondisinya saat ini. Zafira Devi kemudian pulang kembali ke apartemen dan dia mengungkapkan bahwa dirinya merasa ketakutan akan bayi di dalam perutnya tersebut. Zafira Devi mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mengetahui siapa bapak kandung dari anaknya ini, sebab dia sudah tidak terhitung melakukan pencoblosan ke banyak pria selama kurun waktu 1 tahun belakangan. Teman dari Zafira juga menasihati bahwa dia harus tetap mempertahankan anaknya, bagaimanapun prosesnya dia tetap adalah ibu yang harus bertanggung jawab secara mutlak. Akan tetapi apa yang dipikirkan dari Zafira bertolak belakang, dia juga merasa khawatir jika pacarnya yang sekarang menyadari tentang kehamilannya tersebut. Terlebih mereka baru berhubungan selama 3 bulan ini dan pacarnya pasti akan meninggalkannya sebab menyadari perilaku buruknya di masa lalu. Dari sana pemikiran dari Zafira kemudian berafa pada dimensi yang berbeda, dia bahkan memiliki rencana untuk segera menghancurkan janin yang ada di dalam perutnya. Akan tetapi sayangnya karena usia kehamilan dari Zafira sudah 8 bulan, hingga mustahil hal itu bisa dia lakukan dan bahkan jika memaksakan kehendak, maka hal itu akan membahayakan keselamatan dari kehidupannya sendiri. Dalam kelanjutan hidup yang dijalani oleh Zafira Devi, atas kehamilannya itu membuat dia sering mengurung dirinya sendiri dan di kepalanya selalu berpikiran negatif tentang anaknya tersebut. Zafira Devi merasa bahwa hidupnya sangat tidak adil ketika dia sudah menemukan seorang pria yang bisa membawanya menjadi lebih baik dan tentu sudah dijanjikan kehubungan yang lebih serius dalam jenjang pernikahan. Kenapa harus hadir seorang janin yang sama sekali tidak diinginkannya? Meskipun tentu Zafira juga menyadari bahwa ini semua adalah dampak atas pergaulan bebas yang selama ini dia jalani, namun dia tidak mau anak ini sampai mengganggu hidupnya yang sekarang. Menurut keterangan yang saya dapatkan, perut dari Zafira Devi juga semakin membesar seiring berjalannya waktu. Pacarnya yang sekarang bahkan sempat merasa curiga dan menyuruhnya untuk berolahraga. Dari sana Zafira sempat mendatangi beberapa ahli medis untuk berkonsultasi, akan tetapi mereka semua nyatanya tidak berani jika harus mengeluarkan janin itu di dalam perutnya. Singkat cerita, kondisi dari perut Zafira semakin membesar hingga menurut prediksi bahwa dia akan melahirkan pada awal di bulan November di tahun 2023. Menurut keterangan yang saya dapatkan, saat itu Zafira sedang menginap di salah satu hotel di Bali bersama dengan pacarnya. Akan tetapi beberapa jam kemudian dia merasakan ada sesuatu yang terus bergerak di dalam perutnya. Ketika itu Zafira memang sehabis melakukan pencoblosan dengan pacarnya dan itu menyebabkan sebuah kontraksi yang begitu hebat di sekujur tubuhnya. Zafira kemudian mulai menyadari sesuatu bahwa kemungkinan besar dia akan melahirkan pada saat ini juga.
Wanita muda itu kemudian segera menuju ke kamar mandi. Dia berusaha keras agar tidak membangunkan pacarnya yang sedang tertidur di atas ranjang kasur. Di dalam kamar mandi, Zafira merasa perutnya seakan hendak meletus. Segala tenaga kemudian dia kerahkan untuk menahan rasa sakit yang dia rasakan. Lubang hitam miliknya seketika melebar sedemikian rupa, dan bagian tubuh dari janin di perutnya seperti sedang bersusah payah untuk segera keluar. Kejadian ini baru pertama kali dia rasakan. Rasa sakit itu benar-benar tidak tertahankan, tapi dia mencoba untuk tetap tidak bersuara. Dirinya setengah gila mengerahkan segala tenaga yang dimilikinya. Hingga beberapa menit berikutnya, seorang anak akhirnya berhasil dikeluarkan dari lubang hitam tersebut, dan bayi itu menangis dengan begitu sangat keras di dalam kamar mandi. Zafira Devi seketika membuka mulut bayi yang baru semenit menghirup napas di dunia itu. Dia bahkan memasukkannya ke dalam kloset dan membenamkannya ke dalam sana. Zafira sudah kerasukan iblis jahanam. Dia tahu bahwa proses melahirkan itu sangat menyakitkan, akan tetapi tanpa ampun langsung melakukan eksekusi pada bayi tak berdosa tersebut. Setelah semuanya bisa kembali dikondisikan, Zafira kemudian membungkus anaknya itu dengan sebuah plastik hitam di dalam kamar mandi. Wanita itu bahkan tidak sempat melihat wajahnya sebab tertutupi banyak noda merah di sekujur tubuhnya, dan dia memang benar-benar tidak menginginkannya ada. Zafira kemudian bergegas untuk segera membersihkan tubuhnya dan juga kamar mandi di sana. Dia juga masih merasakan rasa sakit yang amat menyakitkan pada lubang hitam miliknya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, beberapa jam berikutnya Zafira kemudian ada jadwal keberangkatan pesawat ke kota yang lain, dan dia kemudian memutuskan untuk membuang janin itu di sana. Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober di tahun 2023, seorang petugas kebersihan yang sedang melakukan tugasnya di area bandara, dan ketika itu dia melihat bungkusan plastik hitam yang cukup mencurigakan. Bungkusan itu terdapat banyak sekali noda merah hingga mengeluarkan bau yang cukup menyengat. Petugas kebersihan yang bernama Ibu Milati Utu kemudian memanggil salah satu rekan kerjanya. Dia mengungkapkan bahwa tidak berani jika harus mengambilnya sendiri. Saat itu petugas keamanan bandara kemudian segera menghampiri Ibu Milati. Dia selanjutnya langsung meraih bungkusan itu dan segera untuk membukanya. Hingga mereka seketika langsung terkejut dengan penampakan isi bungkusan tersebut. Di sana Ibu Milati sampai menahan napasnya lebih panjang dan memalingkan pandangannya. Ternyata di dalamnya berisi sebuah janin yang sudah dalam keadaan yang tidak bernapas. Wajahnya juga sudah hampir menghitam karena dalam proses pembusukan. Mereka semua kemudian langsung melaporkan atas kejadian itu ke kantor kepolisian. Hingga tidak berlangsung lama pihak berwajib itu akhirnya datang ke tempat penemuan. Para petugas kepolisian kemudian mulai melakukan penyelidikan di lokasi sekitar. Mereka selanjutnya langsung membawa janin itu untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Dalam proses investigasi yang pihak kepolisian lakukan, mereka juga meminta hampir keseluruhan kamera tersembunyi yang berada di sekitar bandara. Para petugas itu mengamati lebih seksama aktivitas dari para pengunjung dan akhirnya mendapati satu orang yang menjadi terduga pelaku. Satu orang wanita kedapatan terpantau di kamera tersembunyi sedang berjalan tidak jauh dari tempat sampah dan beberapa saat kemudian membuang satu bungkusan plastik hitam ke sana. Pada tanggal 19 di bulan Oktober di tahun 2023, wanita yang dicurigai itu akhirnya berhasil diamankan di sebuah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Dia sama sekali tidak melakukan perlawanan dan langsung dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Dalam keterangannya di kantor kepolisian, Zafira Devi Atmajaya akhirnya mengakui semua perbuatannya. Dia menyadari bahwa tindakan itu salah, tapi memang tidak ada pilihan yang lain. Zafira takut jika pacarnya sampai tahu dengan keburukannya di masa lalu. Terlebih dirinya juga tidak mengetahui siapa bapak kandung dari anaknya tersebut. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Zafira kemudian dianggap secara meyakinkan telah bersalah dalam peristiwa ini dan dia akhirnya divonis dalam masa hukuman selama 9 tahun kurungan di penjara. Sebuah kisah yang benar-benar sangat memprihatinkan di mana seorang ibu tega melakukan eksekusi terhadap anak kandungnya sendiri.
Terlebih usianya baru 1 menit menghirup napas di dunia dan saya tidak habis pikir dengan tindakan yang dia lakukan. Dalam peristiwa ini juga menjadi pelajaran untuk kita semua bahwasanya setiap awal yang buruk pasti akan berakhir pada keburukan yang lainnya. Hal itu juga yang dialami oleh Safira Devi sebab karena pergaulan yang bebas membuatnya harus mengalami masalah ini. Kehidupan ataupun karir yang cukup menjanjikan sebagai seorang model akhirnya harus terhenti, dan itu semua disebabkan karena perbuatannya sendiri. Semoga para wanita di luar sana untuk selalu menjaga kehormatan kalian, tetap pada jalan hidup yang lurus dan selalu sesuai dengan aturan yang ada. Saya juga berharap bahwa kita semua masih menjaga budaya dan norma agama. Budaya barat sangat menghancurkan akhlak hingga merusak generasi remaja zaman sekarang. Dengan dalih demi terciptanya sebuah kebebasan, akan tetapi malah menyalahi kodrat dan ketentuan dalam budaya kita sendiri. Semoga dari peristiwa ini kita bisa mengambil banyak pelajaran agar senantiasa bisa menjaga diri kita pada hakikat yang lurus dari kehidupan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan konten ini, berikan dukungan pada admin dengan menekan tombol suka. Dan berikan pendapat kamu di bawah kolom komentar ini.